Tahun 2022, di SMA Richfield, Amerika, seorang gadis culun kelas 2 bernama Marnie sedang dibully oleh murid-murid seangkatannya yang dipimpin oleh Joanna yang merupakan kapten cheerleader. Marnie memiliki kakak kandung bernama Will yang ada di kelas 3 dan bersekolah di tempat yang sama, namun dirinya takut mengadukan pembulian tersebut. Will dikagumi oleh banyak murid perempuan di sana, termasuk Joanna yang menaruh hati dan selalu cari perhatian padanya. Karena Marnie merasa dirinya tidak secantik yang lain, dia pun tidak berani menatap Charlie, murid laki-laki yang disukainya di sekolah. Suatu malam setelah dipermalukan di depan banyak orang, Marnie menghampiri Will di rumah pohon dan diberi nasihat untuk lebih percaya diri dalam menjalani hidup. 8 tahun kemudian berkat menjalankan nasihat kakaknya, Marnie berubah 180 derajat menjadi wanita tangguh dan bekerja sebagai humas di perusahaan ternama. Dalam membangun kepercayaan diri tim, Marnie tidak malu menggunakan cerita kebangkitan hidupnya pasca trauma berat akibat pembuliannya di sekolah. Bahkan di hari itu juga, Marnie mendapatkan kenaikan jabatan menjadi wakil presiden dan diberi bonus cuti selama seminggu untuk menghadiri pernikahan kakaknya. Dalam penerbangan ke rumah orang tuanya, Marnie berkomunikasi dengan ibunya, Gail, dan terkejut manakala mendengar kalau calon istri kakaknya merupakan teman sekelasnya sewaktu SMA. Setelah memperhatikan foto Will dengan calon istrinya, Marnie sadar kalau wanita itu adalah Joanna, pembuli yang telah membuatnya bolak-balik ke psikiater. Marnie pun tidak sengaja berteriak hingga menyebabkan kegaduhan di pesawat, sehingga security penerbangan yang merupakan mantan pemain Smackdown mengamankan Marnie. Sesampainya di bandara tujuan, Marnie disambut oleh ibu dan adiknya, Billy, dan menuju ke rumah masa kecilnya. Di dalam rumah, Marnie menyaksikan ibunya sangat bersemangat, mempersiapkan pernikahan Joanna dan Will. Marnie yang tidak merestui Will yang harus hidup dengan pembuli dirinya, makin kesal saat Gail menempatkan Joanna di kamarnya, untuk sementara tidur berdua. Beberapa saat kemudian, Will datang bersama sang ayah, Mark, dan diberitahu kalau Joanna sedang mempersiapkan masakan di dapur. Saat keduanya bertemu, Joanna bertingkah kalau dirinya tidak terlalu mengenal Marnie, yang padahal sewaktu SMA selalu dibully habis-habisan oleh gengnya. Tidak ingin langsung melabrak Joanna di depan keluarganya, Marnie mempersiapkan waktu yang tepat untuk membahas masa lalu mereka. Pada makan malam sekeluarga, Marnie kesal dengan Joanna yang terlihat sangat beradab dan penuh sopan santun, berbeda 180 derajat dari betina iblis yang dia kenal dulu. Curiga kalau Joanna hanya berpura-pura baik di depan keluarganya, Marnie kemudian menginfokan tentang kenaikan jabatannya. Berniat menjatuhkan Joanna, Marnie melakukan serangan pertama dengan menanyakan apa yang dikerjakannya selepas lulus dari SMA. Joanna pun menceritakan kalau tidak lama setelah dirinya lulus, kedua orang tuanya meninggal, dan dirinya memutuskan mengambil sekolah keperawatan, sampai kemudian bekerja di panti jompo. Tanpa diduga, keluarganya lebih kagum dengan cerita Joanna, sehingga Marnie merajuk dan pergi keluar untuk mencari udara segar. Setelah mengetahui putrinya kesal karena Joanna tidak mengingat Marnie sewaktu SMA, Gail dengan bijak menasehatinya untuk memaafkan dan memberikan kesempatan kedua pada siapapun yang menyakitinya di masa lalu. Tidak lama kemudian, bel pintu berbunyi dan semuanya pun menyambut kedatangan tantenya Joanna yang bernama Ramona, seorang pengusaha sukses yang membiayai pernikahan keponakannya. Tanpa diduga, Gail mengenali Ramona yang ternyata merupakan teman satu SMA-nya, dan keduanya pun sama-sama mengingat kenangan masa lalu. Di sebuah acara sekolah Richfield tahun 76, Gail didorong Ramona ke kolam renang untuk merebut pasangan dansanya. Ramona pun menyapa Gail yang masih terkejut, dan tidak sampai di situ, suasana bertambah panas manakala pembulinya membawa hadiah mahal untuk semuanya. Bahkan, Marnie juga memuji pencapaian Ramona yang pernah masuk ke dalam daftar 100 orang terkaya versi majalah Forbes. Saat berkumpul di ruang tamu, semuanya mengobrol dan Joanna baru mengetahui kalau Gail juga mantan kapten cheerleader di sekolah yang sama. Untuk memeriahkan suasana, Joanna pun memaksanya untuk melakukan gerakan khas SMA mereka yang ternyata diciptakan oleh Gail sendiri. Namun sayangnya karena keakraban tersebut, membuat Marnie menjadi sedih dan memutuskan ke dapur untuk mencuci piring sambil dikerjai oleh Billy. Di dalam kamar sambil memperlihatkan foto, Marnie bertanya lagi apakah Joanna mengingat dirinya sewaktu SMA, namun Joanna tetap tidak mengingatnya. Obrolan kemudian terpotong manakala Will masuk untuk memberikan bunga pada Joanna, sehingga Marnie memutuskan tidur di rumah pohon bersama Billy yang sedang mabar. Keesokan harinya, Marnie mendapati Joanna beserta yang lain sedang seru-seruan melihat foto keluarga, khususnya foto Marnie yang sedang dililit gurita.
Kemudian Gail mengingatkan semuanya untuk latihan dansa persiapan pernikahan dan meminta kedua anaknya beserta Joanna menjemput sang nenek. Saat ketiganya melewati SMA mereka, trauma Marnie tentang pembulian Joanna muncul dan menyebabkannya berteriak, sehingga Will memberhentikan mobil. Setelah melanjutkan perjalanan, Marnie menyindir Joanna tentang masa lalu di sekolah, namun Joanna tampak tidak menggubrisnya. Untuk mengalihkan pembicaraan, Joanna langsung mengencangkan volume lagu favoritnya dengan Will, sambil seperti meledek ke arah Marnie yang melihat dari belakang. Perjalanan itu pun makin menambah kesal Marnie, manakala Will mengatakan kalau rumah pohon yang dibangun oleh keduanya beserta sang ayah akan dipindahkan ke rumah barunya dengan Joanna. Setelah menjemput neneknya yang bernama Bunny, mereka berpapasan dengan Tim, yang ternyata merupakan mantan pacar Joanna. Tim yang mendengar kalau Joanna akan menikah, langsung sedih dan pergi, sementara Marnie terpikirkan sebuah rencana. Di dalam tempat latihan yang sudah dihadiri semua termasuk Ramona, Joanna terkejut kalau pelatih dansanya adalah Tim. Saat yang lain berpasangan, Marnie hanya berdansa sendiri, namun tanpa diduga, Will sudah mengajak sahabatnya Charlie untuk menjadi pasangan latihan adiknya. Charlie yang juga berasal dari SMA yang sama dan pernah melihat Marnie, terpana dengan perubahan Marnie yang sangat berbeda. Beberapa lama berselang, latihan dansa tersebut malah menjadi ajang persaingan antara Gail dengan Ramona dan juga antara Marnie dengan Joanna. Gail pun yang tidak mau kalah dengan kehebatan dansa Ramona, memutuskan untuk menunjukkan aksi akrobatnya menggunakan trampolin. Namun dirinya gagal dan malah merusak acara. Setelah sampai rumah, Marnie menceritakan dendamnya dengan Joanna pada Billy, namun adiknya malah menanggapi kalau Marnie terlalu berlebihan. Namun saat Marnie menyebutkan kalau Will dan Joanna akan memindahkan rumah pohon seusai pernikahan, Billy berubah pikiran dan setuju membantu rencana Marnie yang ingin menggagalkan pernikahan. Di sisi lain, Gail memutuskan untuk menyambangi rumah Ramona yang ada di rooftop hotelnya untuk membereskan masa lalu sebelum acara pernikahan. Saat ke WC untuk menunggu Ramona yang sedang teleponan masalah perceraiannya, Gail tergoda untuk mencoba perhiasan mahal yang ada di sana, namun tidak sengaja terjatuh. Seperti pepatah yang mengatakan, dia menyusun rencana, bergerak salah semua. Gail akhirnya mengurungkan niat awal kedatangannya dan memutuskan pulang. Keesokan pagi saat jogging, Marnie berencana menceritakan Will tentang semua kekejaman Joanna, namun Charlie muncul sehingga dirinya tidak jadi. Marnie pun yang tidak biasa olahraga, akhirnya kelelahan dan membuatnya terperosok jatuh ke sarang semut. Karena sengatan yang sangat banyak dan kontak lensnya terjatuh, penglihatan Marnie terganggu sehingga dirinya harus memakai kacamata lagi, mirip penampilannya sewaktu SMA. Dalam perjalanan menuju acara pesta khusus pengantin wanita, Marnie ingin menceritakan kejahatan masa lalu Joanna, namun ibunya langsung menasihati untuk tetap melupakan apa yang sudah terjadi. Tanpa diduga, Gail melihat Ramona yang juga berkendara menuju ke acara yang sama dan melihat kalau mantan pembulinya tersebut seperti menantang balapan. Terpancing, akhirnya Gail menginjak full gasnya saat lampu hijau, sementara Ramona hanya tersenyum melihat Pak Polisi yang langsung menilang. Kemudian saat acara berlangsung, Joanna bersama gengnya terdahulu menyindir Marnie yang terlihat tidak ada perubahan apapun, apalagi setelah diberi hadiah kalung bertuliskan bulian. Marnie pun curhat dengan Bunny walau tidak secara spesifik mengarah pada Joanna, dan neneknya menasihati untuk melawan masa lalunya. Mendengar nasihat tersebut, Marnie memutuskan untuk menyelesaikan masalahnya dengan Joanna secara empat mata untuk memberi kesempatan pembulinya tersebut meminta maaf. Namun karena Joanna tidak tulus saat meminta maaf, Marnie bersama Billy memutuskan mengambil video rekaman di kapsul waktu SMA-nya yang seharusnya hanya boleh dibuka pada tahun 2052. Pada acara makan malam pranikah, Gail memutuskan mengenakan gaun yang agak terbuka dan merasa tersanjung manakala para tamu undangan seperti terpana melihat dirinya. Padahal pujian itu tertuju pada Ramona. Sementara itu, Marnie sengaja mengundang Tim tanpa persetujuan siapapun, sehingga Joanna tampak risih melihat mantannya tersebut. Saat menyantap hidangan, Marnie dihampiri oleh Charlie, dan Ramona menemani Joanna yang terlihat murung karena kehadiran Tim di acaranya ini. Joanna menceritakan kalau dirinya merasa kesal dengan masa lalunya, dan Ramona memberikan nasihat bijak pada keponakan satu-satunya itu. Beberapa saat kemudian, acara inti pun dimulai, dan Joanna mempersembahkan tarian khas SMA-nya bersama geng cheerleadernya dengan penuh semangat. Setelah memukau Will dan juga semua penonton, Mark memberikan pidato mengenai pernikahan putranya dengan penuh rasa kegembiraan,
dan kemudian memberikan kesempatan yang lain jika ingin berbicara. Tanpa diduga, Tim mengajukan diri dan membuat suasana berubah drastis saat dirinya mengungkapkan sesuatu. Ternyata, Tim pernah bertunangan dengan Joanna, namun tanpa alasan yang jelas, Joanna mengakhiri hubungan mereka yang membuat kejiwaannya terganggu. Will yang terkejut mendengar hal itu, langsung sakit hati sementara Joanna berusaha menjelaskan alasannya pergi meninggalkan Tim, yaitu karena dulu dirinya belum siap menikah. Namun kehancurannya tidak berhenti sampai di situ, karena kemudian video kapsul waktu yang diambil oleh Marnie diputar dan semua yang hadir melihat sisi lain dari Joanna. Secara gamblang, Joanna memimpin gengnya dalam mencari mangsa untuk dibully, yang tidak lain juga menimpa Marnie. Baru beberapa menit video diputar, Will memutuskan mematikannya dan pergi menyendiri, walau Joanna berusaha menjelaskan. Setelah semua tamu undangan diminta pulang, panitia mengembalikan video kapsul waktu sehingga orang tua Marnie mengetahui kalau putrinya lah yang mengacaukan acara. Di saat mencari Will, Marnie melihat Joanna yang termenung dan langsung mengatakan kalau semua ini tidak akan terjadi kalau saja Joanna kemarin meminta maaf dengan tulus. Setelah mengetahui Marnie lah si perusak acara, sifat asli Joanna pun langsung keluar dan berusaha menyerangnya dengan piring. Tidak mau kalah, Marnie juga menghancurkan hadiah pernikahan Joanna yang paling mahal, sehingga Joanna semakin jadi. Tanpa diduga saat Joanna menyiram Marnie dengan kuah kacang ijo, Will memergoki dan tambah muak melihat kelakuan mereka. Di sisi lain, Gail berbicara dengan Ramona untuk menyelesaikan masa lalunya, dan tanpa diduga perdebatan sengit pun terjadi. Ramona merasa persahabatannya dikhianati oleh Gail, dan juga merasa sudah dibully sewaktu SMA, namun Gail tidak terlalu menggubrisnya. Perdebatan keduanya pun bertambah sengit, sampai saling dorong dan keduanya tercebur ke dalam air. Saat Ramona mengatakan kalau kekesalan terbesarnya adalah karena Gail sudah merebut lelaki idamannya sewaktu SMA, Gail baru sadar kalau selama ini dirinya lah pelaku bullying. Karena pembulian tersebut, Ramona pun bekerja keras sampai berada di titik sukses, walau dirinya kembali disakiti oleh Gail karena keluarga satu-satunya yang dia punya, Joanna, tidak jadi menikah. Gail pun meminta maaf dengan tulus atas kelakuan masa lalunya, dan keduanya saling memaafkan serta kembali bersahabat. Namun Mark tiba-tiba muncul dan langsung bingung melihat mereka. Sesampainya di rumah, Mark memarahi Gail dan Marnie yang sudah bersikap kekanak-kanakan dan tak ingin mendengar alasan apapun yang coba mereka utarakan. Tanpa diduga di tengah malam, Marnie dibangunkan oleh anjingnya dan segera mengambil pentungan karena merasa ada pencuri yang masuk. Marnie mendapati Joanna di dapur yang sedang memakai gaun pengantin sambil memakan banyak karbo di tubuhnya. Joanna pun menyampaikan kalau dirinya sengaja tidak mau mengingat masa lalunya yang kejam karena takut kehilangan Will beserta keluarga Marnie yang sudah dia anggap sebagai keluarganya sendiri. Mendengar penjelasan tersebut, Marnie memberi kesempatan Joanna sekali lagi untuk meminta maaf padanya. Setelah Joanna meminta maaf dengan sangat tulus, keesokan harinya Marnie berusaha memperbaiki hubungan Will dan Joanna agar tetap menikah. Namun Will sudah muak dengan semuanya dan memutuskan tidak mau mendengar penjelasan apapun dari adiknya. Marnie pun berpura-pura terkilir sehingga Will menolongnya, dan dalam kesempatan itu, Marnie menjelaskan kalau dirinya tidak mau Will menghabiskan hidup bersama pembulinya. Namun setelah menyampaikan dengan tulus kalau Joanna sudah berubah, Will akhirnya mau melanjutkan pernikahan dengan Joanna. Di saat Joanna dan Will berbaikan di rumah pohon, Billy menginfokan kalau skrupnya sudah dikendorkan semua agar rumah pohon tersebut tidak jadi dipindahkan. Marnie pun segera menyuruh keduanya untuk turun, namun karena sudah kelebihan beban terlalu lama, rumah pohon itu roboh yang menyebabkan keduanya patah tulang. Di rumah sakit, Mark menjelaskan pada semuanya kalau keduanya akan sembuh dalam beberapa bulan lagi sehingga harus menunda acara pernikahan. Tanpa diduga keesokannya, Marnie memberikan kejutan untuk Will dan Joanna dengan mengadakan acara pernikahan di salah satu ruangan di sana. Di sisi lain, Gail memberi kejutan pada Ramona dengan membawa lelaki idamannya sewaktu SMA yang kebetulan juga sudah bercerai. Marnie akhirnya berpasangan dengan Charlie, sementara Bunny yang bertemu dengan neneknya Joanna terkejut karena ternyata keduanya juga bermusuhan sejak SMA. Terima kasih sudah menonton 46 Movies, jangan lupa subscribe bila suka, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.